Selamat datang di YouTube channel Podcast Memories. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa pakai headset kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan notifikasinya, dan selamat mendengarkan. Salam Memories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kita harap kalian semua tetap sehat, baik-baik saja. tetap baik-baik saja, tetap patuhi protokol pemerintah, jangan lupa ya. Karena kalau nggak salah semakin hari semakin banyak ya yang terkena Makin bertambah. COVID-nya. Ya. Hari kemarinnya tambah 3.000. Jadi kalian harus tetap waspada dan tetap jaga kesehatan. Oke? Oke, langsung aja. Ini kita udah dapat cerita baru, tentunya dari teman-teman semua, dan mudah-mudahan itu cerita dari kalian. Oke, selamat mendengarkan. Oke. Halo Podcast Memories. Sebelumnya terima kasih sudah mau membacakan ceritaku ini walaupun agak halu dan buncin nantinya. Sebut saja saya Radit. Kisah ini berawal dari aku masuk SMA. Awal masuk SMA sih berjalan seperti biasa. Masuk ke semester pertama atau di pertengahan kelas 1, aku kenal dengan seseorang cewek, sebut saja namanya Nia. Menurut yang lain, bukan maksudku untuk menyombongkan diri ya. Menurut teman-temanku yang lain, aku termasuk cowok yang lumayan ganteng. Jadi ya pede dong kalau aku mau deketin Nia. Lama berjalannya waktu, aku pun semakin deket sama Nia. Tetapi nggak aku sangka, ternyata Nia sudah punya cowok. Tetapi nggak sampai situ juga. Oh maaf. Dan sebenarnya aku juga kenal sama cowoknya itu. Tapi nggak sampai situ aja, aku tetap berusaha. Sampai di suatu malam minggu, malam yang biasanya pas buat berkencan zaman-zaman dulu. Nah, aku coba untuk hubungin lah si Nia ini. Tanpa disangka-sangka, kagetnya teleponku itu diangkat oleh pacarnya Nia. Karena bingung aku mau jawab apa, aku jawab aja kalau aku telepon Nia karena mau mengerjakan tugas dan lain-lain. Bingung juga kan? Posisi itu bikin buatku gaguk. Singkat cerita, sampai di kelas 3 ataupun sekarang sebutannya adalah kelas 12, aku makin deket sama Nia. Sampai dia renggang sama pacarnya. Wah, ketiga. Pada saat kuliah pun kita hanya beda jurusan saja. Seneng banget dalam hatiku ini. Tapi ternyata dia balikan lagi dong sama pacarnya, rapet lagi hubungannya. Yang sebelumnya memang renggang karena kedekatan aku dengan Nia. Aku pun tetap nunggu dia dengan memilih punya pacar juga. Tapi niatanku cuma pengen seneng-seneng aja sama pacarku ini. Jahat banget ya kayaknya. Ceweknya. Tapi emang seperti itu ceritaku. Tak lama aku punya pacar. Di sisi lain, si Nia pun putus dengan pacarnya itu. Seneng liatnya, tapi aku sudah terjebak dengan hubunganku yang ini. Walaupun aku selalu menyempatkan waktuku untuk Nia juga, sampai saatnya aku pun putus dengan pacarku ini. Dan aku kembali dekat dengan Nia pastinya. Sekaligus aku pun dekat dengan keluarganya juga. Kita sering keluar bareng, kemana-mana berdua. Keluarganya pun sering menyuruhku untuk menjaga Nia dan semua tentang Nia. Tetapi sampai sekarang, bahkan detik ini, sampai ceritaku terbacakan oleh podcast ini, aku belum pernah mengungkapkan perasaanku sama Nia. Tak lama setelah itu, Nia dapat pekerjaan part-time di sebuah kafe. Dan semenjak itu, pergaulan Nia pun berubah secara drastis. Bisa dibilang
pergaulannya lebih nakal. Aku sempat jauh karena kesibukannya di pekerjaan itu. Akhir semester aku dengar kabar Nia kalau dia di DO dari kampus kita. Karena memang dia sudah jarang masuk dan nilainya pun berkurang. Sehingga aku sempat deket lagi sama dia untuk menanyakan apa penyebabnya, dan memang salah satu penyebabnya adalah kesibukan dia di kafe itu dan memang pergaulannya yang sudah tidak sehat. Gitu. Kebayang. Selang waktu berjalan, aku pun mendapatkan kabar bahwa Nia akan menikah. Yang lebih kagetnya lagi, Nia menikah karena hamil di luar nikah. Sedih rasanya sih dengar kabar itu. Aku pun juga sudah menjalin hubungan dengan seorang cewek yang aku kenal di kampus sebelahku. Walaupun sedikit, tapi aku masih mengharapkan Nia. Walaupun udah nikah ya? Iya, karena perasaan cintanya kan masih dipendam. Singkat cerita, aku dengar anak Nia sudah lahir. Tetapi suami Nia nggak mau bekerja dan cuma mau menghabiskan uang hasil keringatnya saja. Sedih dengarnya sih. Sampai di satu titik Nia bercerai dengan suaminya itu. Ya agak. Tapi agak berat sih kalau misalnya kondisi rumah tangga begitu sih ya. Iya. Ya katanya sih Nia dia sudah nggak bisa bertahan dengan kondisi saat itu. Antara sedih dan senang dengar kabar tersebut. Akhirnya aku pun deket lagi sama Nia. Deket lagi dong. Lebih dekat dari sebelum-sebelumnya. Tapi di satu sisi, di saat aku pengen menjalani hubungan ini dengan lebih serius, aku terkendala oleh restu kedua orang tuaku. Emang kebanyakan orang tua ada sih yang kayak gitu. Dia melarang kita sama janda kayak gitu. Padahal kan itu pikiran orang zaman dulu kan lah. beda-beda juga sih. Sebenarnya kan itu hanya status. Yang membedakan seseorang itu kan adalah kepribadiannya, bro. Ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Gue lupa nih. Nah, sampai tidak direstui orang tuanya. Karena memang menurut kedua orang tua aku Nia sudah banyak berubah semenjak kerja di kafe itu. Orang tuaku melihat pergaulan kafe itu sangat tidak bagus. Padahal di sisi lain Nia itu sering bercerita tentang aktivitas dia dan apa yang dia hadapi selama dia bekerja di kafe itu. Sampai-sampai dia juga pernah bercerita mendapatkan perlakuan tidak mengenakan di kafe itu. Dengan semua cerita yang Nia lakukan, membuat aku sama sekali tidak ada perasaan jijik ataupun perasaan negatif terhadapnya, karena memang aku benar-benar tulus untuk menyayanginya. Setahun pun berlalu, aku pun memutuskan untuk menikah, tapi tidak dengan Nia, karena memang sebelumnya kan memang aku tidak mendapatkan restu dari orang tua untuk menikahi Nia. Sedangkan Nia pun sebenarnya tahu perasaanku dari SMA dan dia sangat menyayangkan kenapa aku tidak mengutarakan perasaan tersebut dari dulu, kalau aku sebenarnya ada rasa dengan Nia. Ya seperti itulah guys ceritaku. Intinya pesan dariku adalah kalau kamu suka dengan seseorang, ungkaplah apapun yang terjadi. Setelah itu setidaknya dia tahu tentang perasaanmu, dan kemudian proses kehidupanlah yang akan menuntun kita berjalan ke arah mana. Sekian dulu guys cerita dariku, semoga jadi pembelajaran. Sebenarnya cerita ini masih berlanjut sampai aku berumah tangga. Besok saja ya kita ulas lagi. Salam memories. Seru ya. Berarti masih bersambung bro. Ya, mudah-mudahan besok dia ngirim lagi. Iya, kita tunggu bro. Siapa ini? Bro Radit untuk kelanjutan ceritanya supaya
Tapi teman-teman ada bisa benernya itu. juga sih. Ketika kita suka sama seseorang, Mm-mm. bagaimanapun caranya itu diungkapin walaupun lewat surat lah. Tapi Ataupun kadang orang sekarang tuh mikir takut ditolak gengsi lah, atau terlalu mau mengutarakan kok lewat surat, nggak berani langsung. Padahal untuk ngomong secara langsung itu yang bikin mental kita downnya. Nggak apa-apa sebenarnya pakai surat Ya. atau sekarang udah bisa pakai WA, apa-apalah caranya, yang penting dia tahu. benar. Kalau nggak tahu ya gimana ya? Demi perasaanmu kesampingan hal-hal yang lain. Yang terpenting adalah berjuanglah terlebih dahulu. Hasil akhir akan berbicara ketika kamu bisa berani untuk mengutarakan itu. Ini kita masih ada cerita selanjutnya, tapi yang ini kita tutup dulu ya bro. Oke, Oke, sampai di sini dulu podcast Memories kita. Salam memories.